Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar hari ini anakku semuanya? Hari ini kita akan belajar biologi bersama mengenai materi sistem ekskresi manusia. Pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menganalisis organ penyusun sistem ekskresi manusia. Yang kedua, menganalisis fungsi dan hasil organ ekskresi manusia. Nah, apa yang kamu ketahui tentang ekskresi pada manusia? Ekskresi pada manusia yaitu sistem dengan tugas untuk mengolah zat sisa metabolisme dan racun, lalu membuangnya dari dalam tubuh, sebab zat-zat sisa dan racun tersebut bisa mengakibatkan masalah kesehatan apabila tidak dibuang dari dalam tubuh. Apa saja organ ekskresi pada manusia itu? Organ-organ ekskresi yang pertama adalah ginjal atau ren. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Hasil ekskresi ginjal adalah urin. Struktur ginjal. Skema irisan membujur ginjal manusia. Yang pertama adalah korteks. Yang kedua adalah pelvis ginjal. Yang ketiga medula. Dan juga ada arteri ginjal serta vena ginjal. Ada sekitar 1-4 juta nefron dalam sebuah ginjal. Struktur nefron. Nefron merupakan bagian atau unit fungsional terkecil dari ginjal, di mana fungsi dari nefron pada ginjal adalah menyaring darah. Bagian-bagian dari nefron yang pertama adalah badan Malpighi. Badan Malpighi merupakan bagian dari nefron yang tersusun atas glomerulus dan kapsula Bowman. Kapsula Bowman adalah struktur berbentuk seperti kantung atau cangkir yang mengelilingi glomerulus. Kapsula Bowman berperan dalam menampung sementara hasil penyaringan glomerulus dan membawanya ke tubulus contortus proximal. Sedangkan glomerulus adalah sebuah jaringan pembuluh kapiler yang berada di bagian awal nefron di ginjal. Bagian nefron yang kedua yaitu tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal adalah saluran berliku yang berada setelah glomerulus. Fungsi tubulus proximal pada nefron adalah melakukan penyerapan kembali atau reabsorpsi. Sedangkan bagian nefron yang ketiga adalah tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal adalah saluran berliku-liku yang berada di paling akhir dari saluran nefron. Bagian nefron yang keempat yaitu tubulus pengumpul. Tubulus pengumpul ini bagian terakhir dari tabung panjang dan berkelok-kelok yang mengumpulkan urin dari nefron. Dan juga merupakan bagian yang memindahkannya ke pelvis renalis dan juga ureter. Sekarang kita masuk kepada proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah filtrasi. Dalam proses filtrasi atau penyaringan, yang disaring oleh ginjal adalah darah. Setiap menit ginjal mampu menyaring darah sebanyak 1.200 ml. Penyaringan darah terjadi dari kapiler glomerulus menuju ke lumen kapsula Bowman karena adanya tekanan darah yang tinggi dalam glomerulus. Hasil penyaringan itu disebut sebagai filtrat glomerulus atau urin primer. Tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Zat-zat yang masih berguna yang terdapat dalam urin primer diserap kembali ke dalam darah, antara lain air, glukosa, asam amino, serta berbagai jenis ion. Sedangkan zat-zat sisa yang tidak dapat digunakan seperti urea dan kelebihan garam akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Proses reabsorpsi terjadi di dalam tubulus konvolusi proksimal dan berfungsi untuk mempertahankan komposisi air serta garam dalam cairan tubuh.
masuk ke tahap yang ketiga adalah augmentasi. Urin sekunder yang terbentuk di dalam tubulus konvolusi proksimal akan diteruskan ke tubulus konvolusi distal. Di dalam tubulus konvolusi distal terjadi augmentasi, yaitu proses penambahan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, misalnya urea. Dalam proses tersebut, urea yang ada di dalam darah masuk ke dalam tubulus konvolusi distal dengan cara transport aktif. Nah, sekarang kita masuk kepada kuis. Soal yang pertama, hasil metabolisme ginjal berupa A. Urin, B. Keringat, C. Empedu, D. Karbon dioksida, dan E. feses. Jawabannya adalah A. Urin. Good job! Soal nomor 2, fungsi dari nefron pada ginjal adalah A. Menyaring darah, B. Menghasilkan darah, C. Menyeimbangkan cairan dalam tubuh, D. Menghasilkan keringat, dan E. Menyaring udara. Jawabannya adalah ya A. Menyaring darah. Soal nomor 3. Perhatikan gambar nefron di samping. Bagian nefron yang berfungsi untuk proses augmentasi adalah bagian yang bernomor A, B, B, C, D, E, dan E, D. Jawabannya adalah D. Ya, betul. Selamat untuk anakku semuanya. Kembali lagi minggu depan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.